Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan mitigasi bencana. Kemudian mitigasi bencana. Mitigasi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi menurut Kepala dapat dilakukan melalui mitigasi struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis pembangunan bencana. Sedangkan mitigasi non-struktural merupakan upaya mengurangi risiko bencana yang bersifat non-fisik, seperti kebijakan pemberdayaan masyarakat, mengutamakan institusi dan kepedulian. Mitigasi bencana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana melalui 3 tahap, yaitu perbencanaan, saat bencana, dan pasca bencana, yang dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural. Tahap pertama, kegiatan dilakukan adalah pemetaan zona kerentanan dan risiko bencana, gerakan tanah, pemantauan gerakan tanah secara berkesinambungan, peringatan dini dan penyebaran informasi, penyelidikan gerakan tanah, menguatkan ketahanan masyarakat, dan mitigasi gerakan tanah struktural. Penguatan ketahanan masyarakat dilakukan melalui sumber kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, penyebaran informasi kebencanaan, sosialisasi dan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kebencanaan, dan rencana kontingensi. Sedangkan mitigasi tersebut menyebutkan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab bencana dan rekomendasi yang semakin dilakukan. Yaitulah tadi mitigasi yang terdapat di Indonesia. Baik, selanjutnya mitigasi dampak bencana di negara Amerika. Dalam semua fase manajemen krisis, informasi yang diturunkan dari satelit memainkan peran penting sebagai sumber sinoptik, independen, dan objektif. Penelitian JRC berfokus pada analisis otomatis data satelit untuk menyediakan produk informasi dan analisis untuk mengurangi risiko bencana dan pencegahan konflik yang lebih efektif, serta mengevaluasi kebutuhan untuk respon pasca bencana, pemulihan dan perencanaan konstruksi. JRC sedang mengerjakan peta pemukiman manusia global untuk mengidentifikasi secara konsisten sistem semua tempat kependudukan di dunia, baik itu kota besar atau kota kecil. JRC juga telah mengembangkan metodologi untuk secara otomatis menganalisis citra satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi untuk mengukur strok bangunan. JRC juga mendukung layanan manajemen darurat atau program Copernicus. Tujuannya adalah untuk mendukung penggunaan di bidang manajemen krisis dengan memberikan mereka informasi berdasarkan data ruangan yang dikombinasikan dengan sumber data lainnya. Kemudian karakterisasi dan pemantauan populasi di titik rawan bencana yang dilakukan. Pertama, pemetaan darurat, pemulihan setelah bencana. Langkah Jepang untuk melakukan mitigasi bencana. Yang pertama, yang dilakukan menurut Terada adalah dengan mengidentifikasi bencana. Apa jenis bencana berisiko terjadi di suatu wilayah? Selanjutnya, dengan membuat perkiraan dan estimasi ancaman bencana. Perkiraan ini berkaitan dengan bencananya. Ternyata, tinggi ancaman tsunami yang mungkin melanda pantai-pantai di Jepang adalah 34 meter. Kemudian langkah kedua adalah dengan melakukan mitigasi baik struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural misalnya melalui berbagai pembangunan seperti rumah, tanah gempa, tanggul pantai, dan infrastruktur lainnya.
Sedangkan non-struktural misalnya melalui pendidikan, kampanye, dan lainnya. Dan setelah itu informasi mengenai resiko bencana dan upaya mitigasi yang ditanyakan di berbagai media. Secara detail, pemberitaan media berisi skenario terburuk yang mungkin terjadi karena satu jenis bencana dan bagaimana upaya mitigasinya. Dengan sebagai pemberitaan ini, masyarakat diharapkan tidak panik berlebihan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.